Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audriana Zalencia Surya. Saya perwakilan dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 9, yaitu metode transportasi lanjutan metode least cost. Yang pertama, permasalahan yang dapat diselesaikan dengan metode least cost. Seperti yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa tujuan dari metode transportasi adalah menentukan alur pendistribusian barang yang terbaik dari beberapa titik penawaran atau sumber barang ke beberapa titik permintaan atau tujuan pengiriman untuk meminimalkan biaya transportasi. Setiap perusahaan dengan jaringan titik penawaran permintaan menghadapi masalah seperti ini. Seperti yang sudah dibahas pada pertemuan 8, selanjutnya pada pertemuan ini akan membahas tentang metode least cost. Metode biaya terendah atau least cost method berupaya mencapai tujuan minimalisasi, yaitu biaya dengan alokasi sistematik kepada kotak-kotak sesuai dengan besarnya biaya transportasi per unit dengan pengalokasian berdasarkan biaya yang terendah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha Roma. Saya akan melanjutkan pembahasan metode transportasi lanjutan least cost. Yang ketiga, langkah-langkah least cost. A. Membuat tabel transportasi. B. Mengidentifikasi sel dengan biaya yang paling rendah. Jika pada sel terdapat biaya yang sama, pilih salah satu. C. Alokasikan unit sebanyak mungkin untuk sel tersebut tanpa melebihi pasokan atau permintaan. Kemudian, coret kolom atau baris yang tidak mungkin ditambahkan lagi. D. Teruskan mengalokasikan pada sel dengan biaya yang paling rendah dari sisa. E. Ulangi dengan langkah kedua dan 3 sampai semua unit habis dialokasikan. Nilai optimum dengan metode LC. Contoh kasus: suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik di pabrik A, B, dan C. Masing-masing kapasitasnya berturut-turut adalah 60 ton, 100 ton, dan 40 ton. Perusahaan menghadapi masalah alokasi hasil produksinya dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan di P, Q, dan R. Kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang sebagai berikut. Gudang P, kebutuhan tiap bulannya 100 ton, gudang Q 50 ton, gudang R 50 ton, jadi totalnya 200 ton. Pengangkutan dari tiap pabrik ke tiap gudang adalah: dari pabrik ke A, biaya per ton ke gudang P-nya 15, ke gudang Q 5, gudang R 7. Dari pabrik B ke gudang P 10, gudang Q 25, gudang R 5. Dari pabrik C ke gudang P 20, gudang Q 5, dan gudang R 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Firdaus Aji Anggoro. Baik, selanjutnya saya akan melakukan penyelesaian dari soal yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Untuk langkah pertama, kita harus membuat tabel transportasi. Seperti yang ada di model tabel transportasinya sebagai berikut. Dari gudang P ke pabrik A sebesar 15, ke pabrik B sebesar 5, ke pabrik C sebesar 7, dan totalnya sebesar 100. Selanjutnya dari gudang Q ke pabrik A sebesar 10, ke pabrik B sebesar 25, ke pabrik C sebesar 5, sehingga totalnya 50. Kemudian dari gudang R ke pabrik A sebesar 20, ke pabrik B sebesar 5, ke pabrik C sebesar 10, dan totalnya 50. Total keseluruhan dari pabrik A sebesar 60, total dari pabrik B sebesar 100, dan pabrik C sebesar 40. Sehingga total demand dan supply harus sama sebesar 200. Kemudian selanjutnya untuk langkah 2. Kita harus menentukan sel dengan biaya yang paling rendah. Jika terdapat biaya yang sama, tentukan salah satu. Alokasikan unit sebanyak mungkin untuk sel tersebut tanpa melebihi pasokan atau permintaan. Kemudian coret kolom atau baris yang sudah tidak perlu diisi atau sudah terpenuhi. Contoh pengerjaan tabelnya adalah sebagai berikut. Seperti yang ada di modul, menurut saya terdapat kesalahan penulisan pada tabel transportasi langkah 2. Seperti pada pabrik C dari gudang A yang di soal biayanya seharusnya 7. Pabrik B dari gudang Q seharusnya 25, dan sebagainya. Mungkin seharusnya seperti ini.
Intinya di langkah 2 ini kita harus menentukan biaya yang paling kecil dari keseluruhannya, yaitu 5, dan menentukan salah satu dari biaya yang sama. Kemudian pada langkah 3 kita tinggal mengulangi dengan menentukan sel dengan biaya terendah dari sisa sel yang belum dicoret sampai semua unit habis dialokasikan. Dengan catatan nilai yang diperoleh harus sesuai dengan ketentuan total dari masing-masing demand dan supply. Terakhir, kita tinggal menghitung biaya yang dikeluarkan, yaitu sebagai berikut: 100 dikali 5 ditambah 50 dikali 10 ditambah 10 dikali 20 ditambah 40 dikali 10, sehingga hasilnya 1600. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Parti Pangestu. Saya perwakilan dari kelompok 9. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pertemuan 9, yaitu di contoh kasus B dengan soal tentukanlah biaya transportasi dengan metode least cost dari soal berikut ini. Di sini disajikan tabel contoh masalah transportasi. Di tabel ditampilkan dari Tangerang ke Jakarta untuk biayanya senilai 25, dari Tangerang ke Bekasi dengan biaya 11, dari Tangerang ke Bogor dengan biaya 12, dan kapasitas yang bisa diangkut yaitu sekitar 90, dan seterusnya. Kemudian penyelesaiannya dengan menggunakan langkah-langkah pekerjaan metode least cost seperti contoh 1, yaitu dimulai dengan pengalokasian pada biaya terkecil yaitu dari Tangerang ke Bekasi dan dilanjutkan pada biaya terkecil lainnya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian ditampilkan tabel penyelesaian dengan metode least cost. Dari Tangerang ke Gudang Jakarta, dari Tangerang ke Gudang Bekasi, dan seterusnya. Kemudian dari Bandung ke Gudang Jakarta, ke Gudang Bekasi, ke Gudang Bogor, dan seterusnya. Dari 6 tabel di atas, kita pilih dengan angka yang paling kecil karena metode least cost dari yang terkecil. Di sini yang terkecil di antara 6 tabel adalah angka 11. Kemudian di angka 11 kita bandingkan antara kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang, yaitu antara 90 dan 110. Yang terkecil adalah 90, maka kita tulis di samping angka 11 adalah 90. Kemudian dari angka kebutuhan gudang 110 kemudian dikurangkan dengan 90, maka tertulis 20, dan seterusnya, sehingga hasil akhir dari metode least cost seperti di tabel 10.6, dari Tangerang ke Jakarta dengan biaya 23, dari Tangerang ke Bekasi dengan biaya 8, dapat diperoleh bahwa dari Tangerang kapasitasnya 90, dari Bandung antara 20 dan 40 dan 60, dan dari Cirebon 50. Perkenalkan, nama saya Rosmainida. Berdasarkan data pada tabel di atas, maka kita bisa menghitung untuk biaya yang harus dikeluarkan, yaitu dari Tangerang ke Bekasi 90 dikali 8, kemudian ditambah dari Bandung ke Jakarta 20 dikali 18, ditambah lagi dari Bandung ke Bogor 40 dikali 13, ditambah Cirebon ke Jakarta 30 dikali 28, ditambah lagi Cirebon ke Bekasi 20 dikali 13, sehingga hasilnya yaitu 720, ditambah 360, ditambah 520, ditambah 840, ditambah lagi 260, sehingga hasilnya 2700. Jadi total biaya yang harus dikeluarkan yaitu 2700. Demikian presentasi tentang metode transportasi lanjutan least cost. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan juga waktu yang telah diberikan oleh teman-teman semua. Semoga isi dari video ini mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.